Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, hari ini kita akan belajar lagi ya. Hari ini kita akan belajar tentang sistem pencernaan manusia, tema 3, subtema 1. Nah, sistem pencernaan pada manusia berperan penting dalam mencerna makanan dan minuman menjadi energi serta berbagai jenis nutrisi yang diperlukan oleh tubuh. Selain itu, sistem organ ini juga berfungsi untuk mengeluarkan zat beracun dan sisa makanan melalui feses. Nah, ini untuk sistem pencernaan itu ada banyak ya anak-anak. Yang pertama mulut, kemudian kerongkongan atau esofagus, lambung, usus halus, usus besar, dan yang terakhir sisa makanan akan keluar di anus. Kita akan bahas satu-satu ya. Yang pertama dari sistem pencernaan manusia, yang pertama dulu yaitu mulut. Nah, proses pencernaan dimulai di dalam mulut, tempat terjadinya pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Jadi di mulut ini kita akan mengalami dua pencernaan ya anak-anak, yaitu secara mekanik dan kimiawi. Mulut berfungsi untuk mengunyah makanan menjadi lebih halus agar mudah dicerna dengan bantuan gigi. Proses ini disebut dengan pencernaan mekanik. Kemudian di dalam mulut juga terjadi pencernaan kimiawi. Nah, di dalam mulut kan terdapat air ludah ya anak-anak. Air ludah ini mengandung enzim tialin atau enzim amilase yang mempunyai fungsi untuk memecah karbohidrat menjadi maltosa atau zat gula. Nah, maka dari itu, jika kita memakan nasi itu kan mengandung karbohidrat ya anak-anak. Jika kita kunyah lama-lama, maka di mulut akan terasa agak manis ya nasinya. Nah, kemudian kita langsung menuju sistem pencernaan yang kedua, yaitu kerongkongan atau esofagus. Nah, makanan dan minuman yang kita makan akan melewati kerongkongan. Ini ya anak-anak yang dinamakan kerongkongan. Nah, kerongkongan ini panjangnya kurang lebih 20 cm ya. Kemudian pada kerongkongan ini terdapat gerakan peristaltik. Gerakan peristaltik itu gerakan meremas-remas makanan sehingga makanan terdorong dan masuk ke dalam lambung. Nah, ini ya, di dalam kerongkongan ini makanan diremas-remas menuju lambung. Nah, kemudian untuk selanjutnya yaitu lambung. Nah, letak lambung ini terletak di dalam rongga perut agak sebelah kiri. Nah, kalau kita memegang rongga perut sebelah kiri kita, nah itu kita sedang memegang bagian lambung ya anak-anak. Pada bagian lambung, makanan yang masuk akan mengalami proses pencernaan yang dimana dinding lambung yang penuh dengan otot-otot akan berkontraksi dan mengaduk-aduk makanan tersebut ya. Jadi makanan yang kita makan akan tercampur semua ke dalam lambung ya. Selain daripada itu, dinding lambung akan mengeluarkan getah yang dikenal dengan sebutan getah lambung. Dan getah ini mengandung enzim pepsin, enzim renin, serta asam klorida. Yang pertama, enzim pepsin ini mempunyai fungsi untuk memecah protein dan renin memiliki fungsi untuk memecah protein susu. Kemudian, asam klorida berfungsi untuk mematikan mikroorganisme yang masuk bersama dengan makanan. Nah, mikroorganisme di sini misal jika kita memakan sesuatu yang kiranya membahayakan tubuh kita atau lambung kita, itu akan dimatikan oleh asam klorida ya. Lalu makanan akan sedikit demi sedikit didorong menuju ke dalam usus halus. Proses pengosongan lambung berlangsung sekitar 2 hingga 3 jam. Nah, maka dari itu anak-anak jika kita habis makan tidak dianjurkan kita untuk langsung bermain seperti lari-lari seperti itu ya, atau misal langsung tidur. Itu tidak boleh. Kita beraktivitas seperti biasa saja namun santai agar pencernaan kita bisa bekerja secara optimal. Nah, ini lambung ya anak-anak. Lambung. Nah, setelah ke lambung kita akan ke usus halus. Nah, usus halus merupakan saluran pencernaan terpanjang. Bagian usus halus terdiri dari 3 bagian. Antara lain yang pertama yaitu usus 12 jari atau disebut juga duodenum. Di dalam usus ini terdapat adanya saluran yang berasal dari kantong empedu dan pankreas. Nah, empedu dan pankreas ini menghasilkan enzim ya dan zat-zat lainnya. Nah, empedu akan menghasilkan garam empedu yang mempunyai fungsi untuk membantu pencernaan lemak. Sedangkan untuk pankreas akan menghasilkan enzim makanan yaitu yang pertama enzim tripsin yang memiliki fungsi untuk memecah protein menjadi asam amino,
serta enzim lipase yang mempunyai fungsi untuk mencerna lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Pada usus 12 jari tersebut, kemudian makanan diubah untuk menjadi seperti halnya bubur yang lumat dan encer. Jadi setelah di lambung itu makanannya diaduk di usus halus, makanannya masih dilematkan lagi ya menjadi bentuknya seperti bubur. Nah, kemudian yang kedua ada usus kosong atau jejunum. Usus kosong ini kenapa sih disebut dengan usus kosong? Karena usus kosong tidak menghasilkan enzim apapun. Pencernaan secara enzimatis masih dilakukan pada usus kosong sebagai proses kelanjutan dari pencernaan di dalam usus 12 jari. Nah, jadi di sini di usus kosong itu terjadi pencernaan secara kimiawi namun masih lanjutan dari usus yang sebelumnya ya, anak-anak atau usus 12 jari. Kemudian yang terakhir usus penyerapan atau ileum. Panjang dari usus penyerapan yaitu 0,75 meter sampai dengan 3,5 meter. Pada usus penyerapan terjadi suatu proses penyerapan sari-sari makanan. Permukaan dinding dalam usus penyerapan berjonjol-jonjol. Oleh karena itu, sari-sari makanan akan terserap dengan baik. Nah, ini gambarnya usus halus ya, anak-anak, ini sangat panjang ya. Saluran pencernaan terpanjang di tubuh kita terdapat setelah lambung ya. Kemudian selanjutnya ada usus besar. Nah, ini usus besar yang mengelilingi ini ya anak-anak, ini namanya usus besar. Dinamakan usus besar karena ini ususnya lebih besar daripada usus halus ya. Fungsi utama dari usus besar yaitu untuk mengatur kadar air dalam sisa pencernaan. Jika berlebihan, maka air dalam sisa pencernaan tersebut akan diserap oleh usus besar. Demikian juga sebaliknya, jika kurang akan ditambahi oleh usus besar. Di dalam usus besar terdapat adanya bakteri coli atau Escherichia coli ya, atau biasa disebut E. coli yang mempunyai peran membusukkan atas sisa pencernaan menjadi kotoran. Nah, jadi sisa-sisa makanan yang sudah tidak kita gunakan akan dibusukkan ya di dalam usus besar dengan bantuan bakteri E. coli ya. Ini bakteri namun bakteri baik ya untuk sistem pencernaan kita. Usus besar mempunyai tambahan usus yang disebut dengan usus buntu atau sekum. Pada ujung usus buntu terdapat adanya usus tambahan yang disebut dengan umbai cacing atau appendix. Jika terjadi peradangan pada usus buntu disebut dengan penyakit appendicitis ya. Secara umum appendix tersebut lalu dipotong. Nah, jika kalian pernah mendengar ini ya, operasi usus buntu, nah itu berarti pencernaannya yang sedang terganggu ya. Di sini appendix akan dipotong dan itu tidak masalah ya untuk tubuh kita. Nah, maka dari itu kita harus makan makanan yang baik ya agar kita selalu dapat menjaga sistem pencernaan kita. Nah, untuk yang terakhir sendiri ini anus ya anak-anak. Nah, sisa isi usus besar yang telah menjadi feses kemudian disalurkan ke arah rektum. Rektum adalah bagian akhir dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penampungan feses sementara sebelum dikeluarkan dari tubuh. Nah, feses ini letaknya di sini ya anak-anak, sebelum anus persis. Nah, saat rektum sudah mulai penuh, otot-otot di sekelilingnya akan terangsang untuk mengeluarkan feses. Inilah yang membuat kita merasa mulas dan ingin buang air besar ya. Feses nantinya akan dikeluarkan melalui anus ya. Nah, ini anus ya anak-anak. Nah, maka dari itu misal jika kita makan dan sari-sari makanannya sudah menumpuk, itu kita akan merasa ingin buang air besar ya, atau biasa kita disebut dengan BAB. Nah, hasil dari sisa-sisa tersebut kita keluarkan melalui anus ya, kita buang melalui anus dengan tadi bantuan bakteri E. coli ya anak-anak. Nah, setelah kita menyimak materi tadi, kita akan mengerjakan soal ya anak-anak. Kerjakanlah soal-soal berikut dengan benar. Nah, untuk hasil pekerjaannya boleh dikirimkan ke Bu Rahmi ya anak-anak. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih dan tetap belajar ya anak-anak. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.